Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita misteri Desa Keramat. Langsung saja kita ke ceritanya. Setelah 15 menit kemudian, aku pun kembali menoleh ke arah belakangku. Pandanganku fokus ke salah satu pohon bambu yang kuntilanak tadi berdiri di situ. Ternyata sudah tidak ada lagi kuntilanak itu di situ. Akhirnya, aku pun dengan Rati dan Panji meneruskan perjalanan. Di sepanjang perjalanan di hutan bambu, terasa sekali seperti ada banyak mata yang terus mengawasi kami bertiga. Tiba-tiba saja, ada burung hitam yang ukurannya lumayan besar, terbang melesat sangat cepat, dan hampir saja mengenai kepala Panji. Hampir saja, ucap Panji. Gila dah, besar bener tuh burung. Hampir aja ngenakin. Kira-kira burung apa itu ya? Kok besar sekali? Untung-untung aja bukan burung jelmaan, ucap Lintang. Jangan gitu dong ngomongnya, Lin. Nakut-nakutin aja, sahut Panji dengan sedikit pucat mukanya. Udah, gak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Ingat, di sini bukan tempat sembarangan. Tetap jaga omongan, gak boleh sembarangan, ketusku. Akhirnya setelah beberapa lama kami berjalan, sampai juga di ujung hutan bambu ini. Rasanya beda banget aura di sini. Terasa sangat dingin, padahal sebelumnya gak sedingin ini. Kakiku terasa berat untuk melangkah ke arah pohon itu. Padahal hanya beberapa meter saja jaraknya antara tempat kami berdiri dengan pohon itu. Dengan rasa keraguanku, putuskan untuk berdiam sejenak di sini dulu sambil beristirahat. Kita break dulu di sini ya. Aku capek istirahat aja dulu, ucapku dengan sedikit berbohong. Padahal aku saat ini sedang ragu. Kupandangi pohon itu dari tempat aku duduk. Kok rasanya ragu? Tapi mau gimana lagi? Udah nanggung. Ya udahlah, gas saja. Tiba-tiba aja, saat aku berdiri hendak melanjutkan niatku, Lintang berteriak histeris, mengajak kami untuk pulang. Ki, Jul, udah ayo kita pulang. Aku gak mau di sini. Ayo pulang, ucap Lintang sambil menutup matanya. Lah, emang kenapa, Lin? Ada apa? Kita nanggung nih, udah jauh-jauh kita kesini, masa harus balik lagi, ucapku. Itu ada dia di situ, Ki. Dia nunjukin ke arah kamu, Ki. Dia seperti marah sama kamu. Aku takut, Ki, ucap Lintang. Aku yang mendengar ucapan Lintang pun, seketika mukaku langsung pucat, kakiku lemas, perasaanku mulai gak karuan. Saat ku ingat aku bertemu sosok itu di dalam mimpi kemarin. Baru di dalam mimpi saja dia sudah menakutkan, apalagi kalau aku melihatnya secara langsung. Tapi ku beranikan diri dan menenangkan Lintang. Udah, gak apa-apa itu, Lin. Kamu tenang, atur nafas kamu, Lin. Kita datang ke sini dengan niat baik. Insya Allah kita aman. Kita berdoa aja memohon perlindungan, ucapku. Akhirnya kami bertiga pun berdoa untuk keselamatan kami. Perlahan kulihat Lintang mulai tenang, tapi ia masih menutup matanya. Ya udah, ayo kita lanjut. Segera kita akhiri ini semua. Aku gak tahan lagi kalau berlama-lama di sini, ucap Panji. Perlahan kami dekati pohon kapuk tua itu, dan kami duduk melingkar di bawah pohon itu. Ku keluarkan papan Ouija yang kubuat sebelumnya. Oh iya, karena papan Ouija ini tidak ada yang jual, aku berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Papan Ouija ku letakkan di atas tanah dan membakar dupa yang diberikan bambu. Kaca kecilku letakkan di dekat akar pohon itu dengan sisirnya juga, dan bonekanya aku gantung di salah satu ranting pohon. Setelah semuanya selesai, kami pun duduk kembali sebelum permainan ini dimulai.
Kami berdoa kembali memohon perlindungan. Akhirnya permainan kami mulai. Tapi tiba-tiba saja angin bertiup kencang, benar-benar di sini menciptakan suasana yang tidak enak. Mataku melihat ke atas, ke arah sebuah ranting yang bergerak sangat kencang. Kulihat dari bawah, seperti ada sosok hitam yang bergantung di ranting pohon itu. Perasaanku mulai tidak enak. Ingin saja permainan ini kutinggalkan dan pergi kembali ke rumah. Tapi semua sudah terlanjur. Kami bertiga udah ada di sini. Tidak mungkin aku tinggalkan. Ku coba alihkan pandanganku dan berusaha tidak memperdulikan sosok apa yang bergantung di situ. Satu persatu jari telunjuk kami letakkan di sebuah pin yang terletak di atas papan Ouija ini. Dan satu persatu dari kami melontarkan sebuah pertanyaan secara bergantian, yang berawal dariku untuk pertama kali menanyakan sebuah pertanyaan. Assalamualaikum, wahai penghuni yang ada di sini. Siapapun kalian, tolong jawab pertanyaan kami. Ucapku, apakah kalian terganggu atas hadirnya kami di sini? Tanyaku. Perlahan jari telunjuk kami yang kami letakkan di atas papan Ouija ini bergerak dengan sendirinya menuju ke sebuah kalimat yang tertulis di atas papan Ouija ini, yang tertuliskan perkataan, "Ya." Mukaku langsung pucat. Terasa sekali kepalaku sangat berat sekali untuk digerakkan. Pikirku penghuni yang ada di sini sangat terganggu dengan hadirnya kami. Panji kulihat tangannya bergetar sangat kencang. Sambil terpaku, dia melihat ke arah belakangku. Saat ku tanya dia kenapa, namun dia hanya menjawab, "Tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan." Namun aku tidak yakin dengan jawaban Panji. Lintang masih biasa-biasa saja karena matanya kami tutup dengan sebuah kain. Lanjut pertanyaan kedua kali ini. Giliran Panji yang menanyakan, "Ayu Putri, apa salah kami hingga kamu meneror kami?" Tanya Panji. Perlahan jari kami mulai bergerak lagi, bergerak ke arah huruf-huruf yang ada di atas papan Ouija. Bergerak lalu berhenti di salah satu huruf M. Setelah itu A, setelah itu T, dan I yang dibaca menyebutkan sebuah kata, mati. Panji bergetar tubuhnya semakin menjadi-jadi saat dia melihat lagi ke arah belakangku sambil mengatakan, "Itu di belakang kamu, Ki." Perasaanku mulai tidak enak, pundakku terasa panas dan sakit. Kepalaku kembali lagi terasa sangat besar, sebesar semangka rasanya. Ku beranikan diri untuk melihat ke arah belakang, namun Panji menahan kepalaku dan berusaha melarangku melihat ke arah belakang. "Udah gak usah dilihat, kita lanjut aja," ucap Panji. "Emang kenapa, Jul? Ada apa di belakangku?" tanyaku ke Panji. "Udah, gak ada apa-apa, udah pergi dia. Udah lanjut aja," ketus Panji. Dia siapa? Apa yang dilihat Panji di belakangku sampai dia sangat ketakutan? Sudahlah, ku coba mengabaikan semuanya dan berusaha tetap fokus ke permainan ini. Ku suruh Lintang untuk bertanya berikutnya. Namun saat Lintang ingin bertanya, kami bertiga terkejut karena tiba-tiba ada suara anak kecil perempuan yang menangis. Kami bertiga pun terdiam. Aku dan Panji saling menatap dan bertanya, anak siapa itu yang nangis? Tak berapa lama kemudian, kami dikejutkan dengan tiba-tiba ada sosok anak kecil perempuan yang muncul dari arah belakang pohon kapuk ini. Namun anak ini tidak menampilkan aura yang menakutkan. Dia terlihat seperti anak kecil biasa saja. Dia berjalan ke arah kaca dan sisir yang tadi kuletakkan di dekat akar pohon kapuk itu. Dia berjalan ke arah kaca dan sisir yang tadi kuletakkan di dekat akar pohon kapuk itu. Dia berjalan dan menatap kami bertiga tajam. Aku dan Panji terbengung melihat anak kecil ini
yang tak tahu dari mana asalnya. Namun kehadirannya menciptakan suasana yang damai. Yang tadinya angin bertiup kencang, kini tiba-tiba saja angin bertiup lembut, dan tempat ini terasa seperti tidak seram lagi. Namun walau begitu, kami yakin anak kecil ini bukanlah anak kecil yang seperti di desa kami. Kami berpikir secara logika. Gak mungkin ada anak kecil di sini nih, kan jauh dari desa. Lagian anak siapa malam-malam kesini? Lintang pun membuka kain yang menutup matanya dan melihat juga anak kecil itu yang duduk di depan kaca dan sambil menyisir rambutnya. Walaupun anak kecil ini yang kami yakini dia bukan manusia, tapi kehadirannya membuat hati kami nyaman. Sampai-sampai Lintang mendekatinya dan menyisiri rambut anak kecil itu. Lintang mengatakan bahwa dia tak melihat sosok apapun di sini. Sungguh luar biasa kehadiran sosok anak ini. Betul-betul menciptakan suasana yang damai kami rasakan. Lintang pun menanyakan beberapa pertanyaan ke sosok anak kecil itu. Nama kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Mama kamu kemana? Tanya Lintang. Anak kecil itu memalingkan wajahnya, melihat ke arah Lintang, sambil mengatakan, nama aku Non. Oh, terus Non sama siapa kesini? Tanya Lintang lagi. Namun sosok anak kecil yang bernama Non itu tidak menjawab pertanyaan yang lainnya dari Lintang. Dia hanya menyebutkan namanya saja. Tak berapa lama kemudian, saat Lintang masih menyisiri rambutnya, anak kecil itu melihat ke arah boneka yang tadi kugantung di salah satu ranting pohon itu. Dan dia menunjuk boneka itu, meminta untuk diambilkan. Aku pun langsung mengambilkan boneka itu dan memberikannya. Sekarang aku tahu kenapa Mbah Empu memberi boneka, kaca, dan sisir ini ke kami. Ternyata ini semua jawabannya. Setelah kuberikan boneka itu, anak kecil itu tersenyum padaku dan mengucapkan terima kasih. Aku pun tersenyum sambil mengelus rambutnya. Tiba-tiba saja anak kecil itu mengatakan sebuah perkataan. Aku pergi dulu ya kakak. Dan anak kecil itu berjalan menuju ke sebuah kolam yang ada di dekat pohon kapuk ini. Saat dia di tepi kolam tersebut, dia mengatakan sebuah perkataan lagi. Kalau mama jahat sama kakak, panggil Non ya. Setelah ia mengatakan kalimat tersebut, dia berjalan lagi ke arah kolam itu. Dan dia masuk ke dalam kolam itu, sampai akhirnya dia tenggelam ke dalam air dan tak terlihat lagi. Kami yang sudah mengetahui bahwa sosok anak kecil ini bukanlah manusia, kami tidak begitu terkejut saat melihat anak kecil itu berjalan ke dalam air. Tak berapa lama kulihat jam tanganku yang menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Rasanya kami berada di tempat ini sudah cukup lama, tapi kenapa malah waktu yang kami rasakan berjalan sangat lambat sekali. Saat anak kecil itu sudah pergi dan tak terlihat lagi, suasana pun kembali mencekam. Angin mulai lagi meniup ranting-ranting pohon hingga berguncang sangat kuat. Hatiku yang tadinya mulai tenang, tapi sekarang malah berbalik menjadi gelisah lagi. Sekelebat bayangan hitam melintas di depanku, dan ada sosok yang terbang dari pohon ke pohon lain. Dalam hatiku bertanya, makhluk apa itu? Kupikir hanya aku saja yang melihat bayangan hitam dan makhluk itu. Ternyata Panji dan Lintang pun juga melihatnya. Kutarik nafas dalam-dalam, kuhembuskan bersama sholawat Nabi dan zikir. Karena kupikir hanya ini sajalah perlindungan yang bisa melindungi kami dari sesuatu yang sedari tadi mengintai kami. Aku pun menyuruh Lintang dan Panji juga berdoa agar diberi keselamatan. Kembali lagi kami duduk melingkar di bawah pohon kapuk ini dan berencana melanjutkan permainan. Giliran Lintang yang bertanya, Lin, giliran kamu nih yang nanya. Tadi kan kamu gak jadi nanya karena ada anak kecil itu, ucapku. Oke Ki,
"Assalamualaikum, Ayu Putri. Dengan maksud apa kamu meneror saya dan teman saya? Salah kami apa sehingga kamu marah pada kami?" ucap Lintang. Jari-jari kami pun bergerak lagi dengan sendirinya, bergerak dan menetap di huruf-huruf yang tertulis di papan Oija ini, dan menghasilkan sebuah perkataan yang mengatakan, "Aku di belakangmu." Seketika badanku terasa sangat lemas, teringat apa ucapan warga desa dan apa yang ada di mimpiku kemarin, bahwa sosok Ayu Putri akan muncul dengan perkataan ini. Badanku terasa lemas sekali dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Pundakku sakit sekali, seperti ditimpa sesuatu. Tiba-tiba saja Lintang dan Panji melihatku. Mereka langsung menjauhkan diri dariku. Mereka tampak seperti orang ketakutan, dan keringat mereka bercucuran deras dengan badan yang gemetar. Mereka mundur dan menjauhiku. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Mereka berdua membisu sambil melihatku. Hei, Lintang, Panji, ada apa? Istighfar kalian. Apapun yang kalian lihat, jangan sampai pikiran kalian kosong, ucapku. Itu di belakang kamu, Ki, ucap Lintang. Darahku langsung naik ke kepala. Ada apa di belakangku? Sampai mereka berdua sangat ketakutan. Tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang mencengkram bahuku. Cengkraman itu sangat kuat, sampai-sampai aku kesakitan. Ku coba beranikan diri untuk melihat ke arah belakangku. Namun, badan dan kepalaku sangat berat sekali. Ada apa dan siapa sebenarnya yang ada di belakangku? Ku coba mengatur nafasku dan menenangkan sedikit pikiranku sambil ku baca ayat kursi. Perlahan ku gerakkan kepalaku untuk menoleh ke arah belakang. Astagfirullah, betapa terkejutnya aku. Rasanya jantungku berhenti berdetak saat aku mengetahui sosok apa yang di belakangku. Terlilit sebuah selendang merah, terlilit di lehernya. Tangannya puntung satu sebelah kiri, dan mukanya penuh darah, dan sangat hancur rambutnya acak-acakan. Dan sosok itu menatapku dengan sangat tajam. Terpancar di matanya seperti sangat tidak menyukaiku, sama seperti yang aku lihat di mimpiku kemarin. Tak salah lagi, ini adalah sosok Ayu Putri. Aku gak nyangka bahwa aku akan bertemu sosok ini dengan sangat begitu dekat. Badanku semakin lemas, bahkan tak bisa digerakkan sama sekali. Aku terpaku dan sambil melihat sosok itu yang berdiri di depan mukaku. Perlahan sosok Ayu Putri itu mendekatkan kepalanya ke mukaku dan menjulurkan lidahnya menjilat kupingku dan sambil berkata, "Mati, mati, mati." Rasanya di sini aku sudah benar-benar mati, karena aku tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa takut. Pikiranku kosong, pandanganku hanya terfokus ke sosok Ayu Putri. Bahkan aku seperti berada di dimensi lain. Yang kulihat hanya kegelapan, tidak ada siapapun. Bahkan aku tak melihat kedua temanku, kecuali sosok Ayu Putri saja yang ada di depanku dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Sebuah tangan memukul-mukul pipiku, dan samar-samar terdengar suara Lintang yang menyuruhku sadar. Saat kubuka mataku, aku melihat Panji dan Lintang sudah ada di depanku. Kepalaku terasa sakit sekali, dan luka memar di bahuku semakin menjadi karena cengkraman sosok Ayu Putri tadi. Aku gak tahu apa yang terjadi tadi sampai aku pingsan. Yang hanya ku ingat, sosok Ayu Putri ada di depanku, dan kemana sosok itu perginya sekarang. "Lin, apa yang terjadi sama aku, Lin? Kok aku tiba-tiba pingsan? Dan kemana perginya makhluk sialan itu?" tanyaku ke Lintang. "Kamu tadi pingsan karena kamu terkejut saat melihat sosok itu begitu dekat sama kamu. Tapi untungnya Panji bawa garam krosok, jadi aku bacain ayat kursi
sambil kulempar ke arah kamu. Akhirnya pergi sosok itu. Sebelumnya, dia enggan pergi dan dia seperti mengancam dengan kata mati dan menunjuk ke arah kamu. Jawab Lintang kepadaku. Emang aku salah apa? Sehingga dia seperti sangat membenciku. Terus kita sekarang ada di mana, Lin? Ucapku. Aku juga gak tahu nih, kita lagi ada di mana. Soalnya, dari tadi aku sama Panjul bopong kamu terus. Gak lihat-lihat jalan, yang penting bisa menjauh dari tempat itu dulu. Kamu gimana? Udah mendingan belum? Kira-kira bisa gak kamu berjalan? Tanya Lintang padaku. Aku masih lemes sedikit, tapi bisa kok, asal kalian berdua mau menuntunku jalan, jawabku. Ya udah, pelan-pelan aja. Kita juga nggak tahu ini sekarang lagi ada di mana. Pelan-pelan kita jalan ya, ucap Panji. Saat aku berdiri, rasanya tulang-tulangku mau berontokan. Sakit semua nih badan, lemas banget rasanya. Bau juga makin lama makin perih. Tapi mau nggak mau, jalan satu-satunya harus segera keluar dari tempat ini. Ternyata teror nggak cukup sampai di sini aja. Saat hendak kami melangkahkan kaki kami, kembali lagi kulihat sesosok kuntilanak yang berdiri beberapa meter saja di depan kami. Kami pun tak cukup nyali untuk melewati sosok kuntilanak itu. Akhirnya, kami beristirahat lagi sampai sosok itu tak lagi berdiri di situ. Itu Jul, yang aku lihat tadi pas mau masuk hutan bambu di depan tadi, ucapku. Sial banget dah. Apa sih maunya? Gak cukup-cukup juga gangguin kita. Padahal niat kita kan baik kesini, ucap Panji sambil sedikit kesal. Udahlah, udah. Gak perlu lagi ngomel-ngomel. Udah capek banget rasanya nih badan. Ini mungkin konsekuensinya. Ya kita harus hadapi, apapun hasilnya, sahut Lintang. Kuluruskan kakiku sambil membenarkan urat-urat yang keseleo. Sambil kuraba luka di pundakku. Ternyata luka di pundakku makin parah. Terlihat seperti cakaran dan mulai menghitam, seperti luka akibat terbakar. Coba sini Ki, aku lihat lukamu. Sakit gak Ki? Tanya Lintang padaku. Sakit banget Lin, perih rasanya. Kalah di perihnya diputusin sama doi. Dih, lagi kayak gini masih sempat-sempatnya kamu ngebucin Ki. Lin, itu di atas ada kotak P3, alkoholnya juga ada. Sama kamu sobek aja sedikit kain tasku untuk membersihkan luka Rifki, ucap Panji sambil menyuruh Lintang. Lintang pun langsung mengambil apa yang disuruh oleh Panji, dan Lintang langsung membersihkan dan mengobati lukanya. Setelah mengobati lukaku, kami pun bergerak lagi melanjutkan perjalanan. Kami lihat sosok kuntilanak tak lagi ada di situ. Entah apa maksudnya sosok kuntilanak itu. Tiba-tiba muncul mengejutkan kami. Tiba-tiba menghilang tanpa mengucap salam. Setan edan. Setelah beberapa lama, perjalanan kami tak kunjung juga mendapatkan titik terang, jalan untuk kembali. Kami merasakan kami hanya berputar-putar di tempat ini saja. Stop, kita berhenti aja dulu, ucapku. Emang kenapa Ki? Tanya Panji. Kalian gak sadar, dari tadi kita hanya berputar-putar di sini. Sialan, kita dikerjain nih. Tuh, kalian lihat tuh, kain yang bekas ngobati aku tadi. Sambil kutunjuk ke arah di mana tadi sebelumnya kami beristirahat dan mengobati lukaku. Lah, iya nih. Kita cuma muter-muter di sini aja dong dari tadi, sahut Lintang. Garam krosok tadi masih ada sisanya nggak Jul? Tanyaku ke Panji. Ada nih, sedikit lagi. Mau kamu apakan? Udah, kasih aja ke aku. Sekalian minta korek api dan ambil itu kain yang tadi bekas ngobatin lukaku. Kutaburkan sedikit garam krosok di dekat kami berdiri dan di kain yang bekas membersihkan lukaku tadi.
Setelah itu, kainnya aku bakar. Udah, kita jalan aja lagi, sambil berdoa, mudah-mudahan kita ketemu jalan keluarnya, ucapku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan, sambil kami isi dengan sholawat di setiap langkah kaki kami. Dan ku taburkan sedikit-sedikit garam krosok di jalur yang telah kami lewati. Setelah beberapa lama perjalanan, alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkan titik terang. Panji melihat sebuah bangunan di depan kami. Kami berpikir, mungkin itu rumah warga. Tapi saat kami dekati bangunan itu, ternyata bangunan itu adalah bangunan tua Belanda. Ya, ini namanya keluar dari kolam buaya, masuk ke kandang harimau. Bukannya nemu jalan pulang, malah nyasar makin ke dalam hutan. Apes banget rasanya. Tenaga kami pun hanya tersisa sedikit saja. Kembali lagi, kami beristirahat di depan bangunan tua Belanda itu. Udah, kita istirahat di sini aja dulu sampai pagi. Kalau kita terusin perjalanan, takutnya entah kemana-mana kita. Kita tunggu aja sampai terang sedikit, ucap Panji. Kami bertiga pun sepakat untuk beristirahat di sini sampai cuaca terang sedikit. Saat beristirahat di lataran rumah Belanda ini, aku penasaran ada apa di sekeliling rumah Belanda ini. Aku pun berdiri dan menyelusuri bangunan ini. Saat kulihat di samping bangunan ini ada sebuah kuburan yang lumayan besar dan rapi. Pikirku kuburan ini bisa rapi, mungkin bambu yang selalu membersihkan dan merawat kuburan ini. Tak beraniku untuk mendekati kuburan itu. Aku pun kembali lagi ke tempat di mana temanku tadi beristirahat. Namun saat aku kembali lagi, aku tak menemukan mereka yang tadi sedang beristirahat di sini. Aku pun bingung, mereka pergi kemana. Aku pun mencari-cari mereka di sekitaran bangunan, namun tak kunjung juga ku temukan mereka. Bingung kemana perginya teman-temanku. Apa mereka sudah terlebih dahulu pulang? Tapi tak mungkin, mereka meninggalkanku sendiri begitu saja. Saat aku masih terus mencari mereka, aku mendengar sebuah ringgikan seekor kuda dan langkah kaki kuda. Aku pun mencari-cari di mana asal suara itu. Saat aku kembali lagi ke depan bangunan, aku melihat seekor kuda yang berjalan dan ada yang menungganginya. Kuda hitam yang ukurannya lumayan besar dan si penunggunya menggunakan baju ala-ala tentara Belanda. Dan dia mondar-mandir di depan bangunan ini, seperti sedang berjaga-jaga. Aku hanya bisa mengintipnya saja dan berharap dia tak melihatku yang sedang bersembunyi. Saat masih kupantau terus kuda dan penunggunya itu, aku mendengar suara seseorang yang menjerit dari arah belakang bangunan. Saat ku dengarkan dengan pasti siapa yang menjerit itu, ternyata suaranya tidak asing bagiku. Suara itu adalah suara Lintang. Aku pun kembali lagi ke belakang bangunan Belanda ini dan mencari-cari dari mana sumber suara itu. Akhirnya aku mendapatkan dari mana sumber suara jeritan Lintang. Saat ku temui mereka berdua, aku melihat mereka, wajahnya penuh darah dan mereka diikat dan dijaga oleh dua orang yang sama kulihat tadi, di depan menunggangi kuda dan berpakaian seperti tentara Belanda. Lintang yang terus berteriak kesakitan dan meminta pertolongan. Aku tak tahu cara menolong mereka bagaimana, karena aku juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Alih-alih aku hanya bisa mematung melihat kedua temanku yang sudah tak berdaya dan meminta pertolongan. Saat ku pandangi mereka terus, aku terkejut karena tiba-tiba saja suara kuda sangat keras berada di belakangku. Saat aku melihat ke arah belakang, ternyata seekor kuda dan penunggangnya yang tadi kulihat di depan sudah ada di belakangku. Dan penunggang kuda itu melihat ke arahku dan dia turun dari badan kuda itu terus mendekatiku. Aku pun tak ingin bernasib sama seperti teman-temanku. Aku langsung berlari dan menghindari orang itu. Namun dia tetap terus mengejar sambil membawa sebuah cambuk.
Sekuat mampu berlari, namun tetap saja orang itu yang mengejarku. Hanya berada di belakangku beberapa meter saja. Rasanya percuma saja, lari gak akan juga lepas dari kejaran orang itu. Aku hanya berpasrah diri saja pada Yang Esa, karena aku pikir tidak ada pilihan lain selain bernasib sama seperti temanku. Namun nasib berkata lain kepadaku. Aku bisa selamat dari orang yang mengejarku itu. Dia menjauh saat melihatku terjatuh di atas sebuah kuburan. Kupikir dia akan menarikku saat aku terjatuh. Namun dia hanya memandangiku saja dan setelah itu menjauh. Saat aku terjatuh di atas sebuah kuburan, aku melihat kuburan ini berukuran tak pala besar seperti kuburan yang kulihat tadi di samping rumah besar. Karena kulihat nisan kuburan ini sudah berlumut seperti tidak terurus. Aku pun membersihkan sedikit lumut yang menempel di batu nisannya agar aku bisa membaca nama yang tertulis di batu nisan ini. Aku terkejut saat ku baca nama yang ada di batu nisan ini, yang tertuliskan nama Non dan tertera tahun kematiannya pada tahun 24 April 1968. Sudah lama sekali kuburan ini, dan aku berpikir apa mungkin ini kuburan Non, arwah anak kecil yang tadi kami temui. Saat aku larut dalam renungan yang sedang memikirkan siapa Non ini, tiba-tiba saja sebuah tangan menepuk pundakku dan aku sangat terkejut. Karena aku berpikir tamatlah hidupku kalau orang yang tadi mengejarku menemukanku. Namun ternyata itu bukanlah orang yang berpakaian seperti tentara Belanda yang tadi mengejarku. Saat kulihat ternyata di belakangku adalah Non. "Kakak ngapain di sini?" tanya Non. "Enggak, kakak cuma lagi nyari temen kakak. Entah kemana mereka," jawabku yang sedikit takut dan terkejut karena datangnya Non tiba-tiba. "Nggak baik kalau berada di sini sendirian, Kak. Ayo aku antar ke tempat temen kakak," sahut Non. "Emang kamu tahu di mana teman-teman kakak?" tanyaku. "Tahu kok, Kak. Ya udah, ayo kakak kita temui teman-teman kakak," jawab Non. Kami pun langsung pergi dari tempat itu. Kulihat Non sangat baik, tidak seperti sosok-sosok yang kulihat sebelumnya. Non ini tidak menamparkan sedikit pun aura negatifnya. Aku merasa seperti aman dan tenang saat berjalan dengan Non. Kulihat dia yang berlari-lari seperti layaknya anak kecil biasa sambil memegangi boneka yang tadi kuberikan padanya. Tiba-tiba saja Non berbicara padaku dan dia seakan seperti mengetahui apa yang sedang kukatakan di dalam hati. "Non baik ya, Kak?" tanya Non padaku sambil sedikit tersenyum. Iya kamu baik. Beda sama yang lain. Kakak gak tahu kalau gak ada Non, kakak jadi seperti apa. Makasih ya udah tolongin kakak." Non hanya tersenyum padaku dan langsung meneruskan perjalanan. Saat ku perhatikan jalur yang sedang kami lewati adalah jalur yang mengarah ke rumah Belanda. Benar saja, di depan kami hanya berjarak beberapa meter saja rumah Belanda itu. Saat aku masuk ke lantaran rumah Belanda itu, aku langsung mengendap-endap dan mencari teman-temanku. Namun aku tak menemui mereka berdua yang tadi kulihat di tempat itu. Aku pun heran, kemana lagi perginya teman-temanku tadi. "Udah Kak, kita istirahat aja dulu di sini. Aku tahu teman kakak di mana, tapi sekarang kita belum bisa menemui mereka. Istirahat aja dulu sambil nunggu waktunya Kak," ucap Non. Aku pun menuruti perkataan Non. Setelah beberapa lamanya kami beristirahat, benar saja teman-temanku tiba-tiba datang dan berlari ke arahku dari arah barat. Namun anehnya, wajah mereka tidak penuh darah dan luka seperti yang kulihat sebelumnya. Lintang berteriak menyuruhku lari, dan saat kulihat di belakang mereka, sosok Ayu Putri merayap terbang dari pohon ke pohon
sambil mengejar mereka berdua. Aku pun kembali ketakutan saat kulihat betapa sangat menyeramkan sosok Ayu Putri. Aku gelisah dan ingin saja rasanya lari. Namun Non menahanku dan menenangkanku. Dia mengatakan semua akan baik-baik saja. Teman-temanku terus berlari, entah kemana arahnya, sampai aku tak lagi melihat mereka berdua. Sampai tiba-tiba sosok Ayu Putri hinggap di depan rumah Belanda ini. Tepat di depanku, dia berdiri. Kali ini sosok Ayu Putri lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Dia terlihat seperti sangat marah kepadaku. Tangannya terus mencakari tanah sambil melihat ke arahku. Sesekali dia menunjuk ke arahku seperti mengancam. Namun aku heran, kenapa dia tak berani mendekatiku seperti sebelumnya. Non berbicara kepadaku. Dia menyuruhku untuk masuk ke dalam rumah Belanda itu dan menyuruhku agar tetap tenang. "Kakak, masuk aja dulu ke dalam. Kakak gak perlu cemas, itu mamaku. Sebenarnya dia baik. Udah, kakak masuk dulu, biar aku urus mamaku," ucap Non kepadaku. Tanpa banyak berpikir, Non pun membuka pintu rumah Belanda itu dan menyuruhku masuk ke dalam. Setelah itu, Non menutup pintu kembali. Aku lihat di dalam banyak sekali patung. Namun aku tak ingat bentuknya seperti apa, karena ruangan sangat gelap. Selama di dalam, aku hanya menyudut di ruangan dan menutup mataku sambil berdoa. Tak berapa lama, pintu pun kembali terbuka lagi. Ku buka mata, Non menghampiriku dan berkata, semuanya sudah terkendali dan aman. Non mengajakku kembali untuk duduk di teras depan bangunan Belanda ini. Saat aku duduk berdua, di sini Non mengatakan sesuatu. Ia ingin menunjukkan sesuatu hal kepadaku, dan ia menyuruhku untuk menutup mata terlebih dahulu. Aku pun menuruti apa yang diperintahkan Non. Aku menutup mataku, dan Non memegang kepalaku. Setelah itu, ia menyuruhku untuk membuka mata. Aku sangat terkejut saat ku buka mataku. Di depan ada beberapa orang Belanda dan bicara menggunakan bahasa Belanda. Aku bertanya, mereka siapa? Namun Non menyuruhku diam, jangan sampai orang-orang ini melihatku. Dan Non hanya menyuruhku untuk menyaksikan kejadian-kejadian di sini. Tak berapa lama, kulihat 3 orang tentara Belanda datang menggunakan kuda. Orang ini sama seperti orang yang kulihat tadi, yang mengejarku. Dan orang ini menyeret seorang laki-laki dan menggiring seorang perempuan yang sedang menggendong bayi. Lalu Non berkata, mereka berdua itu adalah ayah dan ibuku, dan anak bayi itu adalah aku. Setelah 3 seorang Belanda itu menyeret seorang laki-laki itu, yang disebut Non adalah ayahnya, tiba-tiba keluar 4 orang yang bermuka seperti orang Belanda. Mereka membawa sebuah golok dan menebas kepala ayah Non. Aku terkejut bukan kepalang dan menelan ludah saat melihat kepala ayah Non ditebas begitu saja, tanpa ada kata sepatah kata pun dari orang-orang Belanda itu. Kulihat Non pun menangis saat ia juga menyaksikan peristiwa itu. Dan 4 orang Belanda itu menarik seorang perempuan yang menggendong bayi, yang disebut oleh Non itu adalah ibunya yang bernama Ayu Putri. Mereka menarik ibu Non dan memperkosa ibunya secara bergilir. Dan Non yang masih bayi dicampakkan dan dibanting berulang kali oleh tentara Belanda itu. Kulihat Non menangis dan sambil menutup mulut. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain ikut menangis melihat kejadian ini dan ikut merasakan sakitnya apa yang dialami Non. Setelah mereka semua memperkosa ibu Non, mereka memotong secara keji tangan ibu Non dan menggorok lehernya. Setelah itu, melilitkan sebuah selendang merah ke lehernya dan mencekiknya sampai akhirnya ibu Non mengembuskan nafas terakhir. Seketika, dadaku sesak melihat penderitaan yang dialami Non dan keluarga Non. Aku juga merasakan kesedihan yang dirasakan Non.
Setelah mereka merasa sudah puas melakukan kekejian pada keluarga Non dan Non, mereka menyeret mayat ibu Non keluar. Mereka membakar mayat ayahnya Non di depan rumah. Setelah itu, menyeret lagi mayat ibu Non. Mayat ibu Non diseret sampai ke sebuah pohon kapuk dan menguburkannya di sini, tepat di bawah pohon kapuk ini. Setelah itu, mayat Non dicampakkan ke sebuah kolam yang ada di dekat pohon kapuk ini. Kemudian, mereka pergi begitu saja tanpa merasa bersalah. Mereka tertawa seperti orang yang puas habis melakukan kekejian. Setelah itu, Non pun bercerita padaku kenapa ibunya sangat tidak menyukai laki-laki, karena ia dan keluarganya dibunuh secara tragis oleh laki-laki biadab itu. Non gak tahu kak, apa salah ibu dan Non sampai mereka tega melakukan itu ke kami, ucap Non. Kamu yang sabar ya, kakak tahu gimana perasaan kamu dan keluarga kamu. Kakak gak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan kamu dan keluarga kamu. Sudah, kamu baliklah ke tempat kamu berasal sekarang. Kakak yakin tempat kamu di sana pasti indah. Kamu bukan manusia yang berdosa. Semasa kamu hidup di dunia, dulu kamu masih bayi yang suci yang dibunuh para bajingan itu. Kakak yakin mereka juga pasti sudah mendapatkan balasan yang setimpal di sana, ucapku. Makasih ya kak, udah mau jadi teman baik Non. Non sayang sama kakak. Non tahu kakak orang yang baik, tidak seperti mereka itu. Makanya Non tolongin kakak waktu kakak diganggu mama Non. Kalau kakak jahat, Non biarin aja pastinya. Iya, kakak gak mungkin seperti mereka yang tak punya hati itu. Kakak juga sayang sama Non. Non balik ya ke tempat asal Non sekarang. Tinggalkan urusan dunia. Kakak janji akan selalu mendoakan Non, ayah Non, dan ibu Non juga. Kalau kakak rindu Non, nanti kakak berziarah ke makamnya Non. Kakak anggap Non adik kakak sendiri, ucapku. Non pun langsung memelukku. Sambil menangis ia mengatakan untuk selalu menepati janjiku ke Non. Dan ia juga berjanji akan meninggalkan segala urusan dunia. Ia merasa tenang sekarang. Setidaknya masih ada aku yang memahaminya. Walaupun kita udah beda alam, dia bahagia. Setidaknya masih ada orang yang akan mendoakan dia dan keluarganya nanti. Setelah itu, Non pun menyuruhku untuk menutup mataku kembali. Saat kubuka mataku, kulihat di sekelilingku sudah ramai sekali orang. Kulihat Lintang, Panji, orang tuaku, dan Bambu. Kuperhatikan lagi di sekelilingku. Aku sudah berada di dalam rumahku. Panji dan Lintang langsung memelukku sambil menangis. Mereka berkata bahwa mereka mengira aku tidak akan kembali lagi. Bambu mengatakan bahwa aku sudah dibawa ke dunia gaib yang kecil. Kemungkinan aku bisa kembali lagi ke dalam duniaku. Aku masih heran dengan semua kejadian ini. Mereka bilang aku sudah koma selama 5 hari. Dari mulai kejadian, kami pergi ke hutan bambu itu. Aku pingsan di samping bangunan Belanda itu saat aku melihat-lihat kuburan yang ada di samping bangunan Belanda itu. Lintang dan Panji langsung memapahku keluar dari hutan bambu itu, dibantu juga oleh Bambu saat itu. Aku masih bingung juga. Terus yang kulihat itu siapa? Panji dan Lintang yang menjerit meminta tolong sambil muka mereka luka-luka dan berdarah. Terus yang dikejar Ayu Putri siapa? Di depan rumah Belanda. Kenapa mereka bilang aku koma sudah 5 hari? Sudahlah, kepalaku makin sakit rasanya memikirkan kebingungan itu. Aku bersyukur ada Non yang sudah membantuku kembali lagi ke tempatku berada. Aku lega sudah berada di rumahku. Aku pun menceritakan semuanya, pengalamanku selama itu, ke Mbahmu, teman-temanku, dan orang tuaku. Kuceritakan semuanya, dan Mbahmu membenarkan peristiwa yang kulihat selama itu. Dan ternyata,
Mbah Empuh lah yang menguburkan mayat Non dengan layak. Saat kutanya apa alasannya keluarga Non dan Non dibunuh, Mbah Empuh pun tidak mengetahui apa alasannya. Mbah Empuh hanya bilang dulu keluarga Non adalah keluarga yang sangat disegani di kampung ini. Dia ramah, baik, serta suka menolong orang lain yang sedang kesulitan. Aku tak habis pikir kenapa orang-orang itu tega melakukan kekejian itu pada keluarga Non. Padahal Mbah Empuh bilang keluarga mereka baik. Aku pun meminta Mbah Empuh untuk menunjukkan makamnya Non. Namun Mbah Empuh tidak mengizinkan karena keadaanku yang lemah. Orang tuaku juga tidak memberiku izin karena melihat kondisiku. Aku pun menuruti larangan Mbah Empuh dan orang tuaku. Setelah 1 minggu kemudian, aku merasa sudah enakan dan normal kembali. Aku pun meminta Mbah Empuh untuk menunjukkan makam Non. Aku juga mengajak temanku untuk ikut berziarah denganku ke makam Non. Sesampainya di sana, aku langsung membersihkan kuburan Non, dan setelah itu, aku berdoa untuk Non. Aku teringat saat Non menahan tangisnya dan menutup mulutnya dengan tangan mungilnya itu. Aku merasakan betapa hancur dan sakitnya perasaan Non. Dia bayi kecil yang cantik dan tak berdosa yang dibunuh secara keji oleh bajingan-bajingan itu. Tak tahan aku menahan tangis saat mengingat tentang Non. Aku pun berdoa sambil menangis sesegukan. Setiap hari aku berdoa untuk Non, dan seminggu sekali aku dan temanku berziarah ke makam Non. Dan aku tak pernah melupakan gadis kecil cantik yang tak berdosa itu. Semoga ia ditempatkan di tempat yang terindah di sana. Itulah akhir cerita dari misteri Desa Keramat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.